Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Pulihkan jiwaku, sembuhkan sakitku. Mujizat masih ada bagiku. Yes, Lord Jesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan
jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelur. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelur. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau
cintaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelur. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku. Kekuatanku, perlindunganku, kota bentengku. Oh, tempat pelarianku. Haleluya. Oh,
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang merupakan penegasan dari rekomendasi video. Sebelum saya melanjutkan sharing ini, saya mau sampaikan di awal bahwa untuk sementara sharing yang saya sharing saya, entah itu dari Rema atau sharing lain termasuk rekomendasi video, hanya akan dimuat di kanal YouTube saja dulu. Karena saya berpikir bahwa yang paling utama dari setiap sharing yang saya bagikan itu adalah bagaimana kita sungguh-sungguh memperhatikannya gitu. Dari dulu sih berbagi SK termasuk membuatkan sharing seperti sharing modul kan sebetulnya itu sangat memberkati, sangat membangun. Asal kita datangkan dari persekutuan dengan firman, persekutuan dengan Tuhan, dan juga kesaksian hidup. Tapi ketika sharing disampaikan mengungkapkan perasaan, maka berubah menjadi merusak atmosfer gitu. Jadi saya khawatir sharing saya direspons dengan luapan emosi, akhirnya bukannya membangun gitu ya, tapi malah merusak gitu. Jadi itu kenapa saya katakan untuk sementara semua bentuk sharing saya taruh di kanal YouTube saja dulu. Jadi bagi para sahabat atau saudara yang memang ingin mendengarkan sharing saya, silahkan dicek di channel YouTube kita gitu. Sudah sering pengalaman hidup saya dalam melayani ketika ada sesuatu yang pengen dijelaskan gitu ya, tiba-tiba saja ada rekomendasi video yang tepat tanpa saya cari-cari, dan itu baik supaya saya tidak seolah membela prinsip pengajaran saya gitu ya, yang tentunya berasal dari firman Tuhan. Rekomendasi video yang akan dibagikan dalam minggu ini atau minggu depan paling lambat itu adalah pengajaran sederhana yang meneguhkan apa yang saya katakan pada sharing saya sebelumnya, termasuk yang belakangan ini gitu. Jadi kalau secara daging ya, sebetulnya saya jenuh gitu ya. Daging saya ini teriak gitu ketika selalu menemukan, ada,
orang-orang tertentu yang nggak sepaham gitu ya dengan apa yang saya tanamkan dalam melayani. Tahu firman sih iya gitu ya, baca firman juga iya, tapi nggak betul-betul melebur dengan firman itu sebagai pondasi dan menjadikannya sebagai pondasi kekristenannya gitu, sehingga ternyata dia masih bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana gitu. Nah, jadi lewat penegasan rekomendasi video ini, saya hanya ingin sampaikan kepada kita bahwa back to the Bible, kembali kepada firman. Semuanya itu harus diuji dengan firman. Memang nubuatan, penglihatan, mimpi itu ada di dalam firman Tuhan. Tapi itu harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Sangat sederhana, uh, uh, hamba Tuhan pada video itu berkata bahwa uh, menjadi salah ketika orang kemudian uh, memulainya dengan nubuatan, penglihatan, mimpi gitu, tanpa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu yang membuat kebingungan mungkin ya di antara para sahabat dan juga saudara, tapi terlebih sahabat gitu ya. Kan udah bertahun-tahun baca firman. Ya aku juga baca firman loh. Ya mungkin membela diri gitu. Saya kan baca firman juga. Saya hafal firman Tuhan. Tapi nggak sebatas itu. Jadi eh, firman Tuhan itu harus betul-betul dijadikan landasan, dijadikan pondasi, dijadikan benteng, dijadikan filter, selain dihidupi dan ditaati gitu. Eh, di dalam rekomendasi video dikatakan bahwa cara untuk eh, mengenali, membedakan apakah itu dari pikiran kita atau suara Tuhan, suara hati kita sendiri, suara hati nurani kita sendiri, apa suara dari Tuhan. Itu harus sederhana, kembali kepada firman Tuhan. Kalau apa yang timbul di dalam hati dan pikiran kita itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, berarti itu bukan dari firman Tuhan. Kalau kita ada orang bernubuat, katanya ada penglihatan, atau ada di antara kita bermimpi, coba tenang, diam dulu, jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh, tenang dulu, karena segala sesuatu yang daripada Tuhan itu pasti terjadi, pasti benar adanya. Tenang, digumulkan dulu dalam doa, lalu dipersesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah yang kita dapatkan seturut dengan firman Tuhan? Apakah yang kita dapatkan itu akhirnya uh, menimbulkan kesan atau asumsi yang negatif, bahkan menghakimi terhadap orang lain? Atau apakah akhirnya kita merasa paling benar sendiri? Nah, itu kan tidak setara dengan firman Tuhan yang perintahkan kita untuk tidak menghakimi, untuk tidak sombong gitu. Makanya orang kalau melekat, melebur dengan firman Tuhan, dia akan bisa mengenali oleh hikmat yang di, di dibangun dari firman Tuhan, kan sama seperti 2 Timotius 3 ayat 15, surat Paulus pada Timotius yang berkata, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat, memberi hikmat. Jadi kalau kita bergaul belajar dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan melahirkan, membangun
menumbuhkan hikmat kepada kita di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengenali segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Saya mirisnya juga adalah ketika ada di antara kita yang saya lihat hafalan bagus, modul gitu, baca mungkin baca, tapi apa ya, saya bisa feel kurang memiliki ketertarikan untuk belajar firman itu, mendalami. Bahkan saya punya dugaan, kalau duga itu kan gak dosa ya, ada dugaan sahabat ini gak suka mendengarkan sharing yang saya bagikan, yang konon telah mengajar, mengubahkan hidup kita sekalian gitu. Dia nggak punya ketertarikan untuk mendengarkannya. Bahkan mungkin uh, khotbah pengajaran di YouTube gitu, itu nggak tertarik sama, tidak cukup menarik hatinya dia. Tapi kalau udah namanya pesan Tuhan gitu ya, itu cukup menarik hatinya dia. Nah, tadi saya katakan karena dia tidak cukup memiliki ketertarikan untuk mendalami firman, untuk merenungkan firman, sekalipun kelihatannya rutinitasnya baca firman, banyak hafal modul, tapi dia nggak memiliki hikmat yang memadai untuk membedakannya gitu. Sekarang saya lihat agak agak ada tren, ada eh, perkumpulan-perkumpulan doa ya. Jadi saya mau katakan itu nggak salah gitu. Tapi menjadi ngawur ketika ikut-ikutan. Pada sharing sebelumnya juga saya sudah katakan. Kita ini, katakanlah kalau benar orang itu menyampaikan pesan Tuhan. Setiap orang kan dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Kemarin saya ibaratkan sama seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, letak yang berbeda-beda, posisi yang berbeda-beda, fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan. Makanya jangan jangan hanya mengikuti satu satu uh, oknum saja. Kadang-kadang kita harus mawas diri loh. Ketika contohnya nih ada di antara mereka yang bilang bahwa apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan uh, itu bukan daripadaku. Saya nggak sedang menentang firman Tuhan di sini. Kalau itu pesan Tuhan. Tapi kan kita harus tahu. Kita harus bisa mengenali hamba Tuhan yang mana maksudnya. Kalau seperti oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya di pelayanan ini. Yang bicara tentang pertobatan, bicara tentang ketaatan, kekudusan hidup, tidak kompromi dengan dosa, kedatangan Tuhan, neraka. Apakah itu nggak berasal dari Tuhan? Cara mengenalinya kan dari pengajarannya. Jadi akhirnya kita menjadi sangat picik ketika kita selalu berorientasi pada yang sajian yang seperti itu gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa saya nggak menentang uh, uh, pesan-pesan seperti itu, tapi saya nggak jadikan itu materi atau bahasan pokok dalam pengajaran. Sebab itu harus diuji juga. Apalagi, aduh, kemarin sih agak panas hati ya, tapi syukurlah dengan saya uh, terus berlatih untuk sabar gitu ya. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan saya bahwa di atas semuanya itu adalah kasih. Kalaupun orang-orang terdekat misalnya ada hal yang diingat yang menyakitkan hati, yang dibangkitkan itu adalah kasih. Demikian juga ketika melayani para sahabat juga saudara.
Di atas semua teguran, nasihat itu adalah kasih gitu. Dan tetapi teguran itu harus harus tetap jalan gitu, karena pengalaman saya dan menurut saya didikan, nasihat dan teguran itu membangun kalau orang cukup memiliki kerendahan hati untuk diajar. Malapetakannya adalah ketika orang nggak mau diajar lagi, merasa udah tahu firman Tuhan, lalu pikirannya udah bilang bahwa hanya inilah yang benar gitu. Padahal selama ini kan saya nggak pernah memandang atau menyerang orang yang nggak mau divaksin. Ya kalau itu dia yakin, ya silakan. Nggak pernah itu menjadi topik pembicaraan saya. Apalagi itu akan memicu perbedaan. Saya nggak pernah bicara itu. Tapi yang sungguh memprihatinkannya adalah orang-orang yang nggak divaksin ini merasa dia paling benar gitu. Oh ini udah salah nih, nggak peka terhadap suara Tuhan nih, pesan Tuhan. Nah, coba sadari, bukankah itu telah menyebabkan keangkuhan dan merasa benar sendiri di dalam dirinya? Nah itu yang saya katakan udah keliru. Sementara kita yang udah divaksin nggak merasa paling benar, nggak menghakimi yang nggak divaksin, nggak mau bahas itu. Nah, buahnya sekarang bagaimana bedanya? Yang divaksin merasa tetap menghormati, mengasihi, nggak membedakan mereka yang tidak divaksin. Nah, sementara dari pihak sono merasa, oh ini udah keliru, ini udah divaksin, nggak peka sama suara Tuhan. Apalagi kemarin ada salah seorang sahabat bilang, aduh pas, saya eh, nyesel divaksin, syukur masih vaksin satu. Ternyata pesan Tuhan nggak divaksin loh. Kadang-kadang kalau saya ikutin kedagingan saya, kemarahan saya, emangnya kamu dengar suara Tuhan ngomong sama kamu, vaksin itu nggak salah gitu. Tapi saya pikir memang sahabat ini kan dari polanya kan ketahuan gitu ya, sama sekali kurang berhikmat. Saya katakan dengan tegas kurang berhikmat. Karena tadi itu dia rutin baca firman, modulnya juga oke, tapi dia nggak melebur dengan firman itu. Suatu saat dia berkata jarang dia dengar video-video hamba Tuhan. Jadi yang kayak gini-gini, yang pesan-pesan Tuhan dia rajin, pesan-pesan Tuhan kayak gini dia rajin. Soalnya dia rajin japri saya gitu. Walaupun nggak selalu saya buka gitu. Dari perilakunya di grup gitu. Aduh, ini ada ada tabrakan. Kita doakan ya supaya supirnya ketangkap. Ya, nanti kalau ada kejadian di luar sana, aduh, ini kejadian nih ada ayam orang keluar dari kandangnya. Kita doain ya ayam-ayamnya yang kabur kembali ke kandangnya. Ya, bagaimana saya membahasakannya ya? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa untuk segala orang kudus. Kita berdoa untuk pemerintah. Ngerti kan? Firman Tuhan itu kalau masuk melebur ke dalam, bagaimana firman Tuhan itu mengatur dengan sempurna. Ada topik-topik berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk pemimpinmu, berdoa untuk segala orang kudus gitu ya. Tapi bukan berarti segala kejadian di luar sana doain jadinya ribet, ngerti kan ya? Saya berharap oleh hikmat Tuhan kalian bisa mengerti. Dari sini aja ketahuan orangnya itu unstable, nggak stabil, nggak tahu hikmat mana yang harus dibagikan dijadikan pokok doa ya. Kalau kita kan di dalam grup kita ada tuntunan berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk keluarga sahabat-sahabat, berdoa untuk pergumulan entah sakit penyakit di antara kita. Bukan berarti nggak mau mendoakan orang, tapi kalau misalnya tiba-tiba saya katakan, aduh tadi saya ada orang loh, lihat ada tabrakan, berdoa ya untuk orang itu begini begitu. Lalu ada tetangga saya yang misalnya eh, kejadian apalah, kan kita nggak kenal gitu ya. Mestinya hal-hal itu kan kita bisa doakan sendiri gitu. Karena kita berinteraksi sama orang itu, kita saksikan, kita bisa berdoa. Sama seperti kasus misalnya
kasus hukum yang sedang terjadi di negeri ini. Berkali-kali saya doakan perlindungan untuk pengacaranya, eh, berdoa supaya Tuhan bukakan kebenaran gitu ya. Bukan berarti karena eh, korban ini satu marga dengan mama saya ya, yang Huta Barat, bukan gitu. Ya, ya secara eh, apa ini sih ada secara eh, darah sih ada ya, kayak terbeban gitu. Tapi lebih daripada itu adalah eh, kemanusiaan gitu ya. Saya bawa dalam doa-doa saya pribadi supaya Tuhan lindungi pengacaranya, kirimkan orang-orang yang tepat untuk mengungkap kasus ini. Bukan berarti karena saya benci terhadap pelakunya, bahkan berdoa juga pelakunya suatu saat disadarkan oleh Roh Kudus supaya dia sadar bertobat gitu ya. Karena Tuhan kalau kalau mengampuni nggak lihat dosa sebesar apapun gitu. Berdoa pribadi gitu. Itu menurut saya adalah hikmat. Saya nggak perlu gerakan segrup untuk doakan itu gitu ya, karena itu bukan bukan topik-topik yang selaras dengan pengaturan firman Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk negeri, berdoa untuk orang kudus gitu ya. Ya kalau semua segala didoakan yang ada di kejadian di dunia ini dari hal yang remeh-temeh, ya jadinya kacau, nggak ada keteraturan. Yang di sana berfungsi apa? Hikmat. Makanya saya lihat dari polanya juga di dalam grup ketahuan nih, kurang hikmat, kurang berhikmat. Jadi baca firman, tahu modul, tapi nggak melebur di dalamnya, nggak mau paham, nggak mau belajar di dalamnya. Sehingga kelihatan begitu. Nah, sampai kepada kemudian dia mudah dikondisikan, itu akibat dari itu. Nggak sungguh-sungguh berikan waktu untuk firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nggak dibaca langsung main lewat saja. Makanya saya nggak bisa percaya, nggak masuk akal yang namanya cairan-cairan Lucifer gitu ya. Dari mana sih rumusnya ini? Apalagi bukan kita yang dapat gitu ya. Kecuali Tuhan bilang ke misalnya ke saya, datang gitu ya. Tuhan menampakkan diri, berbicara dengan tegas, itu cairan Lucifer. Saya sampaikan karena itu datang ke saya. Apalagi cuma dengar dari orang lain. Lalu kita dengan sok PD-nya bilang, oh apalagi sudah terima cairan Lucifer. Come on, coba jangan kacamatanya itu jangan arahkan uh, ke situ melulu gitu. Coba lihat misalnya contohnya lah kayak hamba Tuhan yang rekomendasikan videonya. Ada juga uh, dari luar gitu ya. Mereka yang terima tuntunan Tuhan yang yang ada penginjil-penginjil yang luar biasa kan ya bagi akun pribadi saya. Mereka nggak pernah berbicara tentang vaksin, cairan Lucifer gitu ya. Nah itu justru saya katakan adalah bahasan-bahasan orang-orang yang kurang cerdas. Saya minta maaf kalau perkataan saya keras. Itu tidak menimbulkan damai sejahtera. Yang ada ketakutan, kegelisahan gitu ya, kecemasan, nggak membangun. Sekarang orang-orang yang divaksin, nggak usah saya lah, oknum hamba Tuhan yang masih berbicara di panggungnya. Mereka berapi-api sama Tuhan. Mereka fokus dengan kemuliaan Tuhan. Mereka fokus dengan jiwa-jiwa. Mereka bersemangat, cinta sama Tuhan. Mereka melayani. Dada mereka membara untuk Tuhan. Nah, sementara ini nih, yang golongan yang percaya cairan Lucifer nih, yang merasa gak divaksin, merasa benar ini nih, justru sibuk menghakimi orang lain, merasa akulah yang paling benar. Nah, itu udah jatuh ke dalam dosa. Nah, tadi saya katakan kalau saya nggak mengasihi, kalau nggak saya nggak peduli, saya udah nggak mau bagikan penegasan rekomendasi seperti ini. Tapi karena saya peduli, kiranya masih berubah, saya tetap berdoa kepada orang-orang tertentu yang saya tahu ini mudah diguncang gitu ya, mudah diombang-ambingkan. Saya berdoa supaya Tuhan tambahkan hikmat, supaya diberikan hati yang mau diajar. Saya dapat mimpi begini-begini tentang sesuatu misalnya, entah itu dengan keluarga misalnya. Ternyata nggak kejadian kan? Makanya saya bilang mimpi itu juga perlu diuji. Saya juga ketika bertelepon dengan sahabat tertentu, saya udah tahu dari awal. Ini kayaknya tipikal orang itu yang kayaknya itu gusaran gitu ya, nggak bisa tenang. Padahal kita sebagai pemimpin,
Apalagi kita yang sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, orang rohani, itu harus ada penguasaan diri. Harus bisa menenangkan hati. Gitu. Nggak gampang terpengaruh gitu loh, gitu loh. Jangan merasa hanya orang kelompok-kelompok dua itu yang paling benar. Lalu ribuan hamba Tuhan, termasuk di Indonesia yang sekarang masih berdiri berapi-api sama Tuhan. Terus itu nggak benar lagi gitu. Nah itu yang saya katakan, jadi jangan sampai merasa diri paling benar gitu loh. Kita harus berpikir uh, panjang bahwa apa yang kita sampaikan itu semua juga harus butuh pertanggungjawaban. Dan sekali lagi saya katakan, saya nggak melarang di antara kita kalau ada katanya saya Lucifer lah, vaksin, saya nggak pernah bicarakan itu. Sebab itu nggak penting untuk diperdebatkan. Saya yang udah divaksin pun hati saya tetap cinta Tuhan kok. Niat saya masih tetap mau hidup benar kok. Takut akan Tuhan saya minta dalam diri saya gitu. Jadi saya mohon dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya ada di antara kita yang percaya yang oke, vaksin itu dari si jahat atau mungkin ada cara bersifat, biarlah itu untuk pribadinya sendiri. Kalau itu untuk membangun, untuk semakin siap untuk Tuhan, berarti positif untuk dirimu saja. Jangan taruh itu di panggung orang lain. Gitu ya. Saya sungguh berharap saya nggak mau yang selalu berfokus di sini. Saya mau lebih membagikan lagi berkat-berkat rohani yang saya dapatkan pada firman Tuhan. Nggak mau yang peringatan-peringatan kayak gini. Jadi jangan mengacaukan atmosfer di sini. Biarlah kita terus berakar di dalam firman Tuhan. Nanti oleh hikmat daripada yang dihasilkan firman Tuhan itu akan membuat kita mengenali ayat mana yang mendukung cairan Lucifer, ayat mana yang menentang ini segala macam. Firman itu akan selalu muncul gitu loh. Makanya pahami firman Tuhan. Jangan begitu mudahnya, oh saya mimpi begini begitu. Saya taruh ayatnya di sini juga. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Sibuk dalam hari-hari, biasanya kan sepadan sibuk dalam pikiran. Saya aja udah berkali-kali bilang, saya kalau ada masalah itu bahkan kebawa terus dalam mimpi. Sedang memikirkan sesuatu kebawa dalam mimpi. Jadi apalagi kita juga sama seperti itu. Mimpi tentang ini, langsung oh heboh gitu. Nggak boleh begitu, harus berubah. Nah ini memang tidak mudah ya, apalagi sudah karakter. Bertahun-tahun, berpuluh tahun seperti itu, nggak mudah. Tapi kalau orang berkomitmen mau berubah, pasti berubah. Gitu ya, jadi tetap pengajaran ini dasarnya firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berdasar firman Tuhan itu tidak diterima. Kejar firman Tuhan, tinggal di dalamnya, berakar supaya memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa membedakan, bahkan peka terhadap suara Roh Kudus gitu ya. Nah, ini yang saya bagikan sebagai penegasan dari rekomendasi video yang akan kita bagikan dalam waktu dekat. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelur. Betapa
hatiku. Kerinduanku hanya padamu, kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku, kau Allah kekuatanku, kau Allah kekuatanku. Kekuatanku, perlindunganku, kota bentengku. Oh, tempat pelarianku. Haleluya. Oh, hujan hatiku.